Oke, halo semua, selamat datang di podcast Kenal Kampus. Kenalin gue Syafiq sebagai host, akan membantu teman-teman semua dalam sesi sharing pengalaman kampus langsung dari sumbernya. Tamu kita kali ini adalah Fahmi Robani dari Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan IPB. Halo Bani, Halo. thank you banget Bani Oke. udah menyempatkan waktu buat hadir. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Oke, perkenalkan nama Fahmi Robani. Ya, dulu kuliah di IPB di yang tadi udah dijelasin sih, ilmu produksi dan teknologi peternakan. Oke, dulu di produksi dan teknologi pertanian itu ada singkatannya nggak sih? Ada. Itu kalau di IPB rata-rata semua departemen disingkat gitu sih. Kalau Lainnya apa nih? singkatannya di departemen gua tuh IPTP, PTP. ilmu produksi dan teknologi Mm-mm. peternakan gitu. Kalau di PTP ini lu masuk berarti angkatan tahun berapa itu, Ban? Angkatan 2015. 2015. Dulu pas kuliah di PTP gimana sih, Ban? Gua sebagai orang awam nih tahu nih di produksi dan teknologi peternakan itu apa sih yang dipelajari gitu. Terus lingkungannya gimana misalnya? Ya paling kan IPTP ini kan masuk ke Fakultas Peternakan ya kalau di IPB. Jadi di peternakan ini sebenarnya ada dua divisi waktu di tahun gua. Ada IPTP, ada INTP. Jadi beberapa yang anak produksi juga dapat materi tentang pakan juga. Kalau kalau ya belajarnya ya mungkin ya dari Mm-mm. belajarnya dulu ya. Ya. Belajarnya yang pasti tentang hewan ternak ya. Dan kalau teman-teman jadi ya kalau buat informasi aja kalau hewan ternak itu kan ada banyak ya, ada unggas, ada ruminansia, ada non ruminansia satu harapan gitu. Jadi Mhm. kalau ruminansia juga dibagi lagi tuh, ada ruminansia besar kayak sapi, ada ruminansia kecil kambing, domba. Kalau unggas juga ada unggas pembibit, ada unggas komersil dan lain-lain. Jadi kayak seputar hewan itu sih Hewan ternak gitu ya. belajarnya. Kalau di fokus yang tadi kan ada kalimat teknologinya itu berarti belajar teknologinya juga atau ada Jadi teknik? kalau teknologinya itu lebih ke arah pengolahannya sih. Jadi kan Oh. di peternakan juga belajar hasil produksinya ya. Jadi kayak ada Hmm. produksi ternak kan, ada telur, ada daging, ada susu. Nah itu masing-masing tuh ada mata kuliahnya sendiri tuh. Dan Oh. itu lumayan seru sih belajarnya. Jadi belajar tentang gimana cara kita ngolah daging. Itu nanti kalau di praktikum sih kayak buat buat kornet, buat bakso, buat dendeng gitu-gitu. Jadi ada beda-beda ya masing-masing. Oh, itu Terus kalau di susu praktikumnya itu ada tadi. juga buat praktikumnya, ada buat yogurt, buat keju dan lain-lain gitu. Jadi teknologi lebih ke arah ke produksi hasilnya Si nih, produksi hasil ternak. menarik sih. Ini baru baru ngerti ada praktikum bikin bikin keju berarti ada juga bikin keju. Ada bikin es krim malah. Kan kalau susu kan bisa Oh ada iya. skimnya, ada dibagi dua gitu kan. Hahaha. Nah itu waktu itu sih gue bagiannya buat yogurt kalau nggak salah. Tapi ada Oh. beberapa yang buat keju juga, buat keju gitu. Terus ada Oke. juga kayak pengolahan telur dan daging unggas. Jadi kalau praktikum biasa gitu kan dibagi per kelompok, terus Mm-mm. kita tuh kayak kayak master chef gitu. Misalnya materinya tentang kornet, Mm. kita buat olahan kornet, terus kita jadiin suatu produk. Ntar si asistikumnya ngasih nilai terhadap tim yang juara. Kayak gitu sih Iya sebenarnya beneran gitu. kayak Master Chef ya. Bener-bener Bener. ngolah, bener-bener ngolah dari materi yang lagi hari itu materinya apa gitu. Menarik juga itu. Ada mata kuliah yang kayak gitu. Itu satu mata kuliah atau yang Satu praktikum mata tadi? kuliah sendiri. Mata Jadi kuliah sendiri. namanya mata kuliahnya produksi susu. Hmm. Nama mata kuliahnya produksi susu, teknologi produksi Gitu. susu. Sama pengolahan daging. Mata Eh, kuliahnya namanya itu gitu. oh, menarik nih. Benar-benar fokus kayak Mhm. gitu. Itu kan kalau yang hasil produksi ya, tapi ada juga kan yang materi manajemennya, manajemen apa namanya, peningkatan produksinya. Jadi kayak yang di lapangnya lah kasarnya itu kan Mhm. hasilnya, hasil ternak. Ada juga yang peningkatan produksinya tuh, jadi kayak tentang perkandangan, lebih ke lingkungan sih, lingkungan ternak kayak Mhm. ngatur.
gimana caranya biar eh, matinya nggak banyak kalau misalnya melihara, lingkungannya harus kayak gimana, pemberian pakannya gimana gitu. Ada juga yang Hmm. manajemennya kayak gitu. Oke, berarti ini menurut buat gue lumayan baru sih apa yang baru gue ini, Nah, menarik ini juga. banget ya. Iya iya iya. Iya. Itu berarti ada ini nggak, ada mata kuliah yang lu paling favoritin nggak di PTP ini? Paling favorit itu sebenarnya tadi sih produksi daging sih. Nah itu ya, asik ya masak-masak. Karena biasanya anak-anak tuh bawa nasi sendiri. Jadi kayak misalnya kan paling asisten praktikumnya cuma nyobain sedikit ya buat Aha, penilaian, terus tampilan biasa gitu lah kan dinilai tampilan, nah, rasa, tekstur itu ada penilaiannya gitu. oke. Terus lu pada Jadi kita mukbang gitu. anak-anak bawa nasi terus selesai kita ambil dia makan gitu. Wah, Jadi menurut gue seru banget sih itu. asik sih. Kalau yang ini Favorit paling tidak favorit itu kalau yang kayak ke lapang sih. Kalau kalau gue ya sebenarnya itu karena gue nggak terlalu suka ke apa? lapangan gitu sih. Ke Oh, lapangan yang kayak misalnya ada tuh mata kuliah namanya eh, unggas 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 ini ya, masalah unggas komersil. Unggas mhm, komersil, nah itu tuh kita diminta untuk melihara gitu. Jadi tugas akhirnya tuh melihara 20 ekor ayam kalau nggak salah, hmm, dari DOC, dari dari DOC itu telur. dari ocik, dari yang kayak ayam-ayam Oh, kecil SD ayam yang gitu. dijual abang-abang itu. Hmm. Ah, itu di kita gedein itu kan ayam. Iya pokoknya kita rawat di satu kandang, dikasih masing-masing kelompok satu. Nah itu sih, oh itu ya gue agak males sih. Hmm. Cuman ada beberapa yang juga suka yang kayak gitu, yang melihara langsung gitu. Oke, jadi itu yang paling nggak disukain. Nah, kalau tantangan kuliahnya sendiri di PTP ini apa nih, Bang? Hmm. Tantangannya sih kalau di waktu saya ini gue ya, Hmm, itu laporan praktikumnya sih itu banyak ya? menantang. Tantangannya karena kayak masing-masing matkul tuh biasanya ada laporan praktikumnya. Kayak misalnya tadi kita udah bersenang-senang kan, wah makan daging segala Hmm. macam. Itu laporannya yang susah tuh laporannya, bikin laporannya. Susah karena Karena banyak. laporannya waktu pertama banyak, kedua itu tulis tangan kalau di zaman Oh, gua. Jadi tulis tangan terus si kertasnya nih ada formatnya gitu. 443 sama kayak kalau kita ngetik gitu. Jadi oh, diukur mesti banget sama pakai asisten penggaris gitu. praktikumnya. Jadi kita kadang-kadang tuh kalau anak-anak idenya kita buat satu kertas yang ukurannya 433 terus kita spidol gitu. Jadi pas nulis Pasti. ngebekas kan, Oh, ditutup gitu sama kertas HPS itunya. Ya kita nulis biar nggak keluar garis itu gitu. Karena menarik. banyak laporannya itu satu. Hmm. Terus kedua karena tadi ya harus ke lapangan sih, ya harus siap fisik kan. Jadi karena lapangan banget, penerangan tuh lapangan banget. Dan karena mata kuliahnya itu udah paket ya kalau di IPB itu, jadi lebih padat sih dibanding kalau gue ngeliat fakultas-fakultas yang lain kayak ekonomi atau yang komunikasi gitu-gitu. Mereka karena kuliah sama responsi ya, mereka kan nggak ada praktek gitu. Nah, Hmm. kita tuh lebih Senin sampai Jumat tuh kayak pagi sore gitu. Hmm. Mungkin fakultas lain tuh kan biasanya ada yang masuk siang sore gitu ya, jadi Hmm. jam paginya dia kosong gitu kan. Ya, Kalau penerangan tuh rata-rata dari semester 1 sampai 6 lah, pagi sore terus sih, Senin sampai udah Jumat. dipaketin Jadi gitu tadi ya. jadi padat banget dari apa departemennya. Oke, oke. Berarti lu nggak bisa kayak milih, ada lu misalnya gue pengen yang apa, produksi susu tadi, terus itu nggak ada pilihan kayak gitu berarti. Nggak itu jadi itu kita dapat semua nih. Jadi pertama Oh, dapat kita semua. dapat semua tuh, entah yang materi tentang teknologi produksinya, manajemennya, pakannya dapat semua. Hmm. Hmm. Cuman nanti pas skripsinya tuh kita milih divisinya. Biasanya divisinya kan yang tadi tuh, misalnya mau skripsi tentang unggas, Hmm. terus unggas pengolahannya berarti dia masuk pengolahan daging unggas tuh. Dia bisa misalnya mau neliti tentang pemberian apa terhadap daging gitu-gitu. Itu baru pas skripsi ke atasnya sih lebih ke Hmm. arah milih yang tadi kita mau. Cuman kalau dari materi belajar dapat semua kita. Dapat semua. Oh, oke. Lu apa, Bang? Skripsinya.
waktu itu gue skripsinya ruminansia besar. Sapi nggak sih dominansi? Taunya Sapi. sapi. Oh, Sapi perah lebih tepatnya sapi perah. Kan ada oh. sapi potong, sapi perah. Nah, gue sapi perah. Itu di Pangalengan ya penelitiannya. Oke, kita udah ngobrolin tadi tentang gambaran besarnya sama tantangannya. Nah, saran-saran apa nih buat yang mau masuk situ atau yang penasaran masuk ke Hmm. tadi IPTP? Sarannya buat yang mau masuk sih, yang pertama eh, harus suka biologi ya, karena itu kan biologi Oh, banget gitu ya ya. tentang hewan ya. Entah dari fisiologinya segala macam, bakal biologi banget lah. Jadi nggak bisa tuh kalau kalian nggak suka baca gitu, karena rata-rata materinya itu ini semua sih, biologi rata-rata ya. Terus kalau emang caranya sih, kalau emang mau di peternakan itu tadi sebenarnya banyak banget ilmunya, dan underrated sih. Mungkin orang kan kayak banyak nggak tahu gitu ya. Salah Ya. satu underrated, tapi sebenarnya banyak gitu cabangnya, dia bisa produksi. Kan di susu kan juga kayak banyak tuh ntar kalian, karena produksi rata-rata makanan-makanan mewah itu dari produksi hasil ternak, steak gitu-gitu ya, Iya, betul betul. susu yang enak-enak lah gitu. Hmm. Jadi banyak banget ilmunya, jadi tinggal gimana kalian sih. Oke, Yang mahal itu sebenarnya ilmu prakteknya sih sebenarnya. kenapa tuh? Terus sarannya ya, jadi mungkin ya kalau antar univ itu kan mungkin secara general ilmunya sama ya, karena referensinya sama kan. Ya. Nah mungkin kalau gua ngeliat sih, kalau di IPB tuh fasilitasnya oke, jadi praktikumnya tuh yang agak sedikit membedakan tuh mungkin di praktikumnya itu sih. Jadi dimanfaatin kalau emang tertarik pengen masuk Oh, masuk di PTP produksi gitu. sarana buat praktikumnya di IPW bagus gitu ya buat. Sarananya, jadi karena banyak banget tuh kayak kandangnya aja, kandang ayam, kandang puyuh, terus kambing, domba, sapi. Ada juga di non ruminansia Satu Harapan tuh ada melihara ulat Hongkong gitu-gitu. Ulat Hongkong Jadi apa tuh? ulat Hongkong itu masuknya non ruminansia Satu Harapan, Satu Harapan dia Satu Harapan itu. makanya. Baru Ini baru ya, baru. baru banget sih. Ya kayak itu sebenarnya bisa, dia tuh bisa diproduksi secara massal, cuman belum terlalu up banget gitu. Oh. Jadi itu tuh kayak bisa kayak lebah gitu, madu gitu. Kan produksi sesuatu yang bisa diproduksi juga ya, bisa diternakan gitulah. Cuman masih belum masuk kategorinya, jadi disebutnya Satu Harapan gitu. Menarik nih, banyak istilah-istilah baru yang gue tahu dari lu. Oke. Ya paling sarannya satu lagi boleh nggak nih? Boleh. Mungkin buat cara mahasiswa secara umum ya, semuanya sih, nggak cuma yang pengen masuk. Itu manfaatin gelar mahasiswanya dengan baik sih, karena mahal banget. Kayak misalnya kalau misalnya kalian udah lulus gitu kan, itu tuh apa-apa udah nggak bisa lagi. Kalau misalnya punya gelar mahasiswa tuh kayak konsul gratis. Terus misalnya kalian mau explore gitu, uji laboratorium, pengen eksperimen apa, gratis gitu. Nah kalau udah lulus kan kalian nanya aja konsul ke orang yang lebih tahu ilmunya, itu bayar biasanya kan kalau konsul doang, atau pengen uji lab sesuatu pasti bayar gitu. Jadi selama mahasiswa itu gelarnya mahal, manfaatin gitu. Dimanfaatin ya gitu ya. Kita yang udah tidak mahasiswa ini baru tahu itu, oh ternyata Waduh, kemarin tahu gitu ini gitu ya. Iya. Biasanya gitu sih. Oke. Thank you banget ya. Banyak nih sarannya buat teman-teman kita. Oke. Kalau dari peluang kerja gimana nih, Pan? Peluang kerja Prospeknya. kalau peternakan itu sebenarnya teman-teman gue sih lumayan banyak yang buka usaha sendiri, kayak buka peternakan sendiri di kampungnya gitu. Cuman kalau emang yang pengen kerja itu biasanya industri peternakan yang besar kan, kayak ada Java, ada Caron Popan. Mungkin pernah denger ya, kayak Java gitu kan, pernah denger di TV. kan, yang kayak lumayan yang lumayan besar lah industrinya, Java, Caron Popan, Malindo, Santori gitu. Jadi
Terus lininya tadi sih paling, misalnya kalian mau masuk produksi, ya kalian bisa masuk, misalnya mau ngambil produksi susu ya bisa ke Ultra, bisa kemana gitu, yang pengolahan daging kan juga banyak gitu. Banyak ya. Terus kalau mau manajemen, di manajemen mau di lapangan teman-teman juga banyak, bisa di rumah potong hewan, bisa jadi di obat ternak, bisa juga ke pakan juga bisa gitu. Banyak sih perusahaan lainnya gitu. Banyak Jadi berarti prospek kerjanya ya, luas. dan variatif juga sih, Iya. tergantung Oke. fokusnya teman-teman. Oke. Udah sih pertanyaan seriusnya cuman itu. Paling pertanyaan tidak seriusnya ini, Apa nih tadi yang tidak serius nih? menurut lo setelah kuliah di PTP itu lo kasih nilai berapa nih, apa namanya, jurusan lo gitu. Kalau di sana bilangnya jurusan atau prodi? Jurusan. Jurusan. Nah, Lo kasih nilai berapa nih dari 1 sampai 10? jurusan gua subjektif ya ini ya berarti. Nggak apa-apa saja. Nah ya, 8,5 lah. 8,5. Kenapa tuh? Nah, overall bagus sih, dari sistem belajarnya, materinya, praktek, fasilitas, dan pelayanannya kalau di departemen gue tuh oke lah. Cuman ada beberapa yang mungkin gua rasa harusnya bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi ya ada 1,5-nya lah yang kurangnya, kan pasti ada gitu. Pastilah ya, pasti Kurangnya ada. menurut gua gitu masih ada. Kayak bisa nih dimaksimalin tapi belum gitu. Masih di zaman Oke. gua tapi mungkin kali ya sekarang. Berarti lu nggak kebagian wisuda online atau? Wah, waktu itu dapetnya sudah online sih. Sama kita berarti ya. Sama, tim sudah Oh online. no. Pas. Oke. Sedih sih, lumayan sedih sih. Iya cuy. Gua ini wisuda di kos-kosan pakai kolor gitu. Sama-sama. Atasnya jas gitu Iya, kan. atasnya rapi. Aduh, parah sih. Iya. Soalnya kalau di apa? Ya mungkin di semua kampus ya. Kalau offline kan, wah gila rasanya tuh, Iya. teman-teman datang ngasih ini ngasih ini. Betul. Itu tuh euforianya gila, nggak bisa didapetin sih. Nah kalau offline ya mau gimana ya, Iya. sedih tapi ya udahlah Iya, gitu. betul betul. Beda ya ininya. Apa ya? Kesannya lah. Jadi gue kayak jadi ngerasa nggak lulus jadi Bikin sendiri lah kita. iya, wah pesta sendiri di Pesta rumah gitu, sendiri. undang Oke. teman-teman gitu. Mhm. Oke, itu paling buat sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua, terutama buat Mudah-mudahan. teman-teman ya yang penasaran nih tentang tadi jurusan ilmu produksi dan teknologi peternakan IPB. Jadi ada bayangan kan ya tadi ngapain aja belajarnya, tadi praktikumnya ngapain aja. Mungkin ada yang perlu disiapin tadi mental dan kerja lapangan seperti itu. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, mungkin ada sepatah dua patah kata lagi dari Bani. Apa ya, ya apapun yang mau kalian ambil ya jurusannya, tadi sih penting banget untuk nyari tahu gimana sih belajarnya gitu, karena kalau kalian nggak tahu terus tiba-tiba masuk gitu kan, ternyata nggak cocok gitu. Soalnya banyak banget ya kalau nggak salah di Indonesia tuh yang orang masuk jurusan tapi dia salah jurusan lah jatuhnya gitu. Nah ini sebenarnya bagus banget sih media buat teman-teman cari tahu, karena kan kalau misalnya dari Google kan general banget gitu, kalian Iya, harus betul. cari satu-satu gitu, agak sulit sih. Dan kalau misalnya mau nanya ke perorangan langsung, kalian juga harus riset juga kan, nyari Iya, lulusan betul. ini siapa sih, oh temennya baru bisa nanya gitu kan. Nah ini kalian bisa ini sih, bisa cari tahu gitu. Oke, thank you banget nih sekali lagi buat Bani yang sudah berkenan hadir sharing di Sama-sama. sini, sudah menyempatkan waktu di weekend. Nah, kalian bisa follow medsosnya Bani di bawah ya, nanti di deskripsi ada IG-nya. Iya kayak gini kita boy. Nah, ya. Buat para mahasiswa atau alumni yang pengen sharing kontribusi juga kayak Bani, bisa kita ini open banget. Kalian bisa langsung hubungi gue di Instagram @syafiq.au atau via email abdillah.syafiq@gmail.com. Dan buat para calon mahasiswa yang masih bingung nih mau kuliah di mana, jurusan itu apa aja, kalian bisa langsung kunjungi kenalkampus.com buat mengenal nih lebih banyak cerita pengalaman dari kakak-kakak kita. Oke, thank you banget Bani.
Kita akhiri podcast kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe. Bye.